Salah satu siksaan diabetes yang paling sebelin dan juga paling berbahaya adalah luka diabetes. Bukan luka biasa. Luka ini bisa berbulan-bulan nggak sembuh. Dan kalau makin parah bisa berakhir di amputasi. Tapi sebenarnya mengatasi luka diabetes nggak sulit itu. Asal tahu caranya. Ratusan orang sudah berhasil dengan metode yang akan saya bagikan pada video ini. Kalau Anda atau keluarga Anda sedang disiksa oleh luka diabetes, bisa saja dalam beberapa minggu sudah beres masalah itu. Jadi, simak sampai habis ya, karena saya juga akan bongkar beberapa hal yang mungkin belum pernah Anda dengar tentang penanganan luka diabetes. Biar saya kasih tahu satu fakta yang pasti bikin Anda kaget. Istilah luka diabetes itu sebenarnya agak keliru. Seolah-olah karena punya diabetes, luka itu tiba-tiba muncul sendiri. Padahal nggak begitu caranya. Kenyataan luka ini awalnya cuma luka kecil biasa saja. Kayak lecet atau gigitan serangga. Tapi bedanya luka diabetes itu nggak sembuh-sembuh, malah tambah parah, tambah besar, tambah dalam. Saya sebenarnya pengen banget tunjukin foto-foto luka yang pernah saya bantu tangani. Tapi sayangnya itu dilarang di YouTube karena terlalu ekstrim, bahkan dianggap menjijikan. Tahu nggak? Banyak luka diabetes awalnya cuma dari gigitan nyamuk aja. Begini ceritanya. Kalau orang sehat digigit nyamuk, itu ya paling cuma merah sedikit, digaruk, keluar darah dikit, lalu kering sendiri. Beberapa jam kemudian udah tutup lagi. Tapi buat orang yang gula darahnya tinggi terus, luka kecil kayak begitu bisa jadi bencana. Karena tak kunjung sembuh. Makin gatal, digaruk lagi, makin luka, terus infeksi. Dan kalau sudah infeksi, bakteri gampang masuk. Akhirnya luka makin besar, makin dalam, makin susah sembuh. Dan disitulah kita masuk ke dalam lingkaran setan. Yang awalnya cuma luka kecil, makin digaruk, makin terjadi infeksi. Proses ini jalan terus sehingga lukanya makin parah dan mengerikan. Dalam hitungan beberapa hari atau minggu, luka itu bisa jadi makin besar dan makin susah dikendalikan. Di komunitas pengidap diabetes kami, sudah banyak banget kasus luka yang besarnya seukuran telapak tangan. Bahkan kedalamannya bisa sampai 1-2 cm. Dan meskipun tadi saya cerita soal luka dari gigitan nyamuk, penyebab awal luka diabetes nggak selalu begitu kok. Kadang-kadang cuma karena kecedot, kena sepatu yang sempit atau lecet dikit saja. Tapi akhirnya nasibnya samalah. Luka kecil berubah jadi luka horor karena tubuh nggak bisa sembuh diri sendirinya. Nah, biar kita mengerti bagaimana cara sembuhin luka, kita harus ngerti dulu kenapa si luka diabetes itu susah banget sembuhnya. Jawabannya satu saja, karena sistem imun jadi lemah. Anda pasti pernah dengar dong tentang sistem imun. Itu loh, pertahanan tubuh yang biasanya melawan virus, bakteri, dan penyakit. Tapi yang sering orang nggak sadar, sembuhin luka juga tugasnya sistem imun kita. Bayangin deh, sistem imun kita itu kayak tentara nasional. Ada banyak pasukan dengan tugas masing-masing. Ada angkatan darat, laut, dan udara. Bahkan di dalam satu angkatan pun masih ada banyak divisi yang punya spesialisasi khusus. Nah, tubuh kita juga gitu. Sistem imun itu bukan cuma satu tim doang, tapi pasukan besar dengan berbagai divisi. Dan sebagian dari mereka, tugas utamanya adalah beresin luka-luka. Mereka yang turun langsung ke medan perang saat ada jaringan rusak dan bantu tubuh untuk menutup lukanya. Contohnya gini, kalau luka mau nutup, tubuh harus bikin sel kulit baru dulu.
Dan jangan lupa kulit kita itu punya beberapa lapisan. Jadi semua lapisan itu mesti dibangun ulang dari bawah sampai ke atas. Nah, yang ngatur proses itu siapa? Ya pasukan sistem imun kita juga. Mereka juga membantu membentuk sel-sel baru buat nutup luka. Dan di saat yang sama mereka juga berjaga lawan virus, bakteri, dan kuman yang coba masuk lewat luka itu. Fungsi mereka itu banyak banget, tapi kita nggak bakal membahas pada video ini. Nanti pasti saya masih akan terbitkan video lagi tentang sistem imun dan bagaimana kondisi kayak diabetes mempengaruhinya. Makanya jangan lupa jadi subscriber pada channel kami supaya nggak kelewat kalau kami terbitkan video lagi dengan informasi penting. Tolong ya, di-share juga video ini kepada teman-teman dan keluarga yang kira-kira membutuhkan informasi seputar diabetes juga. Nah, masalahnya pada orang yang punya diabetes, sistem imunnya jadi lemah. Dan karena lemah, pasukan yang seharusnya bantu sembuhin luka nggak bisa kerja maksimal. Tugas-tugas penting jadi terbengkalai. Makanya orang dengan diabetes itu biasanya juga lebih gampang sakit. Kalau ada serangan virus kayak flu atau COVID yang kemarin yang kena parah atau sampai fatal itu, mayoritas ya orang dengan diabetes atau gangguan metabolisme lainnya. Jadi, udah jelas kan? Luka yang gak sembuh-sembuh itu bukan karena lukanya aja, tapi karena sistem imunnya gak mampu menjalankan tugasnya akibat gula darah yang terus tinggi. Sekarang saya mau membahas dulu kenapa sih luka diabetes itu paling sering muncul di kaki. Jawabannya sederhana dan simpel banget. Banyak pengidap diabetes juga mengalami gangguan di pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu kan tugasnya ngantarin oksigen dan nutrisi ke seluruh sel di tubuh kita. Kalau pembuluh darahnya bermasalah, otomatis suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh juga jadi terganggu. Dan karena jantung adalah pusat peredaran darah, maka semakin jauh posisi bagian tubuh dari jantung, semakin terasa dampaknya. Nah, bagian yang paling ujung dari tubuh kita apa? Ya kaki. Pompa jantung udah nggak sanggup lagi dorong darah dengan optimal sampai ujung kaki. Makanya luka-luka akibat diabetes paling sering muncul di situ. Tapi kekurangan oksigen dan nutrisi ini nggak selalu langsung kelihatan dalam bentuk luka. Kadang-kadang malah nggak luka sama sekali, tapi ujung jari kaki mulai menghitam pelan-pelan. Dan kalau dibiarkan, bisa sampai harus diamputasi. Ya begitu parahnya. Cuman karena bagian kaki nggak dapat cukup suplai oksigen dan nutrisi. Masalah neuropati juga sering muncul di kaki dan alasannya masih sama, gangguan aliran darah. Bedanya kalau pada luka diabetes yang terdampak adalah jaringan kulit dan otot, pada neuropati justru yang kena adalah syarafnya. Karena syarafnya gak dapat cukup oksigen dan nutrisi, mulailah muncul gejala seperti kebas, kesemutan, rasa panas, atau nyeri yang aneh yang tak jelas asalnya, terutama di kaki. Intinya, akar masalahnya masih sama, peredaran darah yang terganggu akibat gula darah yang tak terkendali. Kalau Anda pengen tahu lebih dalam soal neuropati dan bagaimana cara menanganinya, kami sudah punya satu video khusus. Link saya taruh di bagian deskripsi dan juga di komentar paling atas. Silahkan Anda tonton, penting banget juga untuk dipahami. Sekarang balik lagi ke masalah utama, sistem imun yang lemah. Pertanyaannya, kalau sistem imun kita sudah nggak kuat, kita bisa ngapain? Ya logikanya sih sederhana. Kalau penyebab lemahnya sistem imun itu adalah gula darah yang tinggi,
Maka solusinya satu-satunya, turunin gula darah dan kendalikan diabetesnya. Emang begitu aja kuncinya, gak ada jalan pintas. Tapi sebelum kita bahas gimana cara nurunin gula darah dengan cepat, saya mau garis bawahi dulu. Penanganan dari luar tetap penting. Kalau luka perlu dibersihin, dikasih salep, ditutup perban, ya silahkan. Itu urusan tenaga medis. Karena kebersihan luka itu memang sangat penting. Kadang-kadang juga dikasih multivitamin atau suplemen, ya boleh aja. Tapi jangan terlalu berharap besar, efeknya biasanya kecil saja. Dan kalau dikasih antibiotik, jujur aja saya kurang setuju. Tapi saya nggak mau ribut sama dunia medis soal itu. Silahkan aja, itu emang khas mereka. Nggak nanganin inti permasalahan, cuman ngobat, 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 ngobat. Yang penting Anda pahami adalah obat luar kayak salep itu nggak menyembuhkan. Itu cuma bantu dari luar jaga luka tetap bersih dan gak infeksi. Tapi kalau kita bicara soal luka yang benar-benar sembuh, kering dan tutup sempurna, itu cuma bisa dikerjakan oleh satu hal, sistem imun Anda sendiri. Dan kalau gula darah Anda masih tinggi terus, sistem imun nggak akan bisa kerja. Ya udah kayak tentara yang disuruh perang tapi kelaparan, ya nggak bakal menang. Jadi walaupun dunia medis kasih berbagai macam salep, antibiotik atau obat ini itu, selama akar masalahnya gula darah yang tinggi belum dibereskan, ya semua itu pada dasarnya percuma. Makanya hal yang pertama wajib Anda lakukan adalah berhenti konsumsi makanan yang bikin gula darah Anda naik. Terutama gula dan karbohidrat. Cuma ya, meskipun sudah stop karbo, kadang-kadang penurunan gula darahnya masih terasa lambat. Dan di awal-awal bisa jadi luka diabetesnya kelihatan belum ada perubahan. Nah, kalau Anda ingin cara yang jauh lebih cepat untuk nurunin gula darah, solusinya yang paling efektif adalah puasa panjang. Buat Anda yang belum familiar, saya kasih gambaran singkat ya. Puasa panjang ini bukan puasa agama, tapi puasa kesehatan. Artinya kita nggak makan selama lebih daripada 24 jam. Tapi tetap boleh minum kok. Ada yang puasanya 24 jam, ada yang sampai beberapa hari. Ada yang rutin puasa panjang setiap minggu dan ada juga yang cuma sesekali aja. Ya, tergantung kondisi masing-masing. Di komunitas pengidap diabetes kami yang sekarang sudah punya puluhan ribu anggota, banyak banget yang awalnya punya luka diabetes parah. Tapi begitu mereka berhasil nurunin gula darah secara drastis, keajaiban mulai terjadi. Lukanya mulai kering lalu nutup dengan sendiri tanpa operasi. Padahal sebagian dari mereka udah sempat divonis oleh dokter. Ini kayaknya harus diamputasi deh. Soal puasa panjang dan bagaimana cara menerapkannya secara aman, kita nggak bakal bahas di video ini ya, karena ceritanya agak panjang. Lagian setiap orang itu beda, kondisinya beda, respons tubuhnya juga beda. Makanya nggak ada satu protokol tunggal yang cocok buat semua orang. Kalau Anda serius ingin bebas dari diabetes, tanpa obat, tanpa herbal, kayak ratusan orang lain yang sudah berhasil, silahkan hubungi kami. Tinggalkan komentar di video ini atau kirim pesan lewat WhatsApp maupun email. Nomor dan alamat email sudah saya pasang di bagian deskripsi dan komentar dari video ini. Nanti tim saya akan kirimkan materi dan video tambahan yang bisa langsung Anda praktekkan sendiri di rumah. Gak ada biaya, gratis kok. Ini murni edukasi karena makin banyak orang belajar, makin besar peluang Anda untuk sembuh.
Dan semakin cepat Anda mulai, semakin cepat juga Anda bisa menikmati hidup bebas dari diabetes. Ayo kirim pesan sekarang juga. Kami siap membantu tanpa biaya, tanpa syarat apapun. Serius, ini tentang kesehatan Anda. Soal puasa panjang ini nggak bisa dipukul rata. Berapa lama Anda perlu puasa, seberapa sering Anda harus lakukan, dan kapan luka bisa mulai sembuh, itu semua sangat tergantung kondisi masing-masing orang. Dan justru karena itu, kalau dilakukan sembarangan, puasa panjang malah bisa bikin masalah baru buat kesehatan. Makanya saya sudah siapkan beberapa materi panduan yang bisa Anda baca secara gratis di website kami. Linknya sudah saya taruh di bagian deskripsi dan juga pada bagian komentar teratas di video ini. Tapi kalau Anda mau yang lebih lengkap dan lebih terstruktur, semuanya sudah dibahas lengkap di dalam buku panduan solusi diabetes ini. Di dalam buku itu ada puluhan halaman khusus yang membahas semua aspek penting soal puasa panjang, mulai dari prinsip dasarnya, tahapan pelaksanaan, sampai cara menyesuaikan dengan kondisi tubuh Anda. Dan kalau Anda masih punya pertanyaan atau butuh panduan lebih personal soal gimana puasa panjang yang paling cocok buat Anda, langsung aja tanya di komunitas khusus pemilik buku. Saya dan tim ahli kami senantiasa siap untuk membantu Anda di sana. Kalau Anda masih ragu atau belum yakin sama metode kami untuk atasi diabetes secara alami tanpa obat dan herbal, Anda juga bisa mulai dari buku digital versi gratisnya dulu. Di dalam buku elektronik ini, Anda akan kenalan dengan pendekatan kami yang sudah terbukti bantu ribuan pengidap diabetes buat kendalikan bahkan mengatasi diabetesnya. Kalau Anda tertarik, tinggal hubungin kami lewat WhatsApp atau email. Kontaknya ada lengkap di deskripsi dari video ini. Sekarang saya mau kasih tahu satu hal lagi yang mungkin bikin Anda kaget. Kita kan sudah bahas soal pentingnya sistem imun dan gimana dia yang bertugas menyembuhin luka. Tapi tahu nggak kapan sistem imun kita paling aktif bekerja? Jawabannya, waktu kita tidur nyenyak. Ya, justru pas kita tidur lelap, sistem imun lagi rajin-rajin beresin kerusakan sel, lawan infeksi, dan bantu sembuhin luka. Makanya tidur yang cukup dan berkualitas itu penting banget. Bahkan bukan cuma buat luka, tapi juga buat perbaikan kondisi diabetes secara keseluruhan. Tapi soal tidur ini kita nggak bakal bahas pada video ini. Kalau Anda pengen tahu lebih dalam gimana tidur bisa jadi strategi untuk sembuhin diri sendiri, langsung aja nonton video kita yang khusus bahas topik ini. Linknya juga ada di deskripsi. Jangan sampai kelewat.